dan apakah kita breakout atau enggak ya jawabannya kita tunggu juga ya nanti malam. Plus juga ya banyak yang mengantisipasi apakah ini akan jadi real breakout untuk SPX atau justru fake out, karena price action dari SPX sendiri sangat suka bro. Kalau kita lihat ya time to time dia mengalami yang namanya fake breakout dan juga kembali mengalami penurunan. Itu pun juga sekarang sangat tergantung dengan Trump dan juga Powell juga ya. Kita ngomong masih malu-malu buat rate cut, dan Trump bilang juga loh kemarin kalau ini idiot ini Jerome Powell. Ya Trump yang bilang ya, karena saya yakin ya Trump mendambakan ya segera dilakukan rate cut, dan kalau itu terjadi ya kita ngomong semua aset finansial itu akan kembali ya mengalami kenaikan, karena minggu yang ini ya, maksudnya this week setelah nggak ada ya berita perang, justru stock market reboundnya lebih kenceng daripada yang lain. Ya, dan terutama perusahaan-perusahaan teknologi juga mengalami yang namanya kenaikan yang cepat, signifikan, dan surprisingly ya, like nothing happen sebenarnya. Dan gold juga mulai stagnan nih price actionnya sekarang. Nah, coba kita bisa lihat dari segi gold sendiri bro. Oke. Nah kita bilang ya gold still ranging ya, karena memang sebenarnya time to time gold itu selalu rally, base rally terus price actionnya. Jadi kalau kita ngomong di sini apakah ini akan sustain, saya lihat juga based on price action di weekly chartnya ini masih sustain bro untuk gold ya. Kita ngomong setiap kali ya gold ini melakukan yang namanya technical correction di 13 EMA, dia kembali terus ya mengalami kenaikan over and over again. Jadi I think ya this gonna be good area ya untuk gold di 3.200 3.300 untuk exposure jangka panjang. Karena banyak orang yang pesimis ya dengan gold, dalam artian orang ngomong telat nih ya beli gold, FOMO dan lain-lain. Teman harus paham ya bahwa ya banyak lah orang yang bilang kayak oh ini semua orang udah FOMO nih, dia bakal nurun signifikan ya. There is no time ya ever gold itu turun lebih dari 20% setahun ya, sepanjang kita ngomong this entire decade ya, dekade yang panjang ini. Jadi ini emang aset ya, kita ngomong safe haven. Dan kalau ada orang yang ngomongin kesamaan dengan gold dan juga Bitcoin ya, banyak yang ngomong sama, tapi menurut saya beda, karena Bitcoin price action wise itu seperti S&P 500 ya, dan tidak mengikuti gold sama sekali. Kalau kita bandingkan chartnya pun juga nggak sama. Jadi gold is still a safe haven asset I think. Untuk sekarang kita bisa melihat bahwa investasi itu, teman-teman mungkin masih banyak yang bingung ya investasi itu di mana. Karena kemarin kan sempat kita bikin yang tangga ternak uang itu. Ya kan? Banyak yang bingung. Aset yang 10-15% itu apa? Gold itu salah satunya. S&P 500 salah satunya. Beberapa individual stock di US juga ada, ya kan? Saham-saham yang kita sebut saham-saham compounder, ya. Secara historical Bitcoin juga bro. Bitcoin juga mengalahkan 10-15% hurdle rate kita. Cuman ya balik lagi, nggak semua ya porsinya kan harus diatur. Betul, tapi teman-teman harus bisa manage ya. Kira-kira porsinya teman-teman tuh investor yang agresif kah, konservatif kah, apakah moderat. Nah ini kemarin banyak yang nanya gitu kan. Kalau misalnya saya punya gaji UMR gitu kan, investasi gaji UMR tuh seperti apa? Jawabannya simple. UMR tuh investasi yang perlu dilakukan adalah investasi di skill dulu. Supaya nggak jadi UMR gitu. Tapi gimana UMR nih, kalian nggak mau peduli yang nggak bisa UMR. Lu kalau UMR lu udah pasti orang paling bego pasti. Sorry to say ya, lu pasti bego. Kenapa? Karena kalau lu pintar dikit gaji lu pasti nggak gaji UMR gitu. Nah bego sama pintarnya ini apa nih gapnya nih, skill gitu. Lu bisa pelajarin. Oh lu cuma tukang data entry, oh coba belajar akuntansi dong gitu. Pelajari akuntansi. Ketika lu bisa akuntansi lu jadi akuntan, gaji lu naik gitu. Jadi senior accountant lebih naik lagi bro. Karena gini, kalau udah belajar akuntansi nanti gajinya nggak diamputasi. Oh benar juga ya. Tapi kalau cuma clerical kayak data entry di Excel doang bro, kayak masukin data ya kan. Misalnya kerja di perusahaan sawit gitu kan, ada yang data entry, terus ada perusahaan skincare atau cat. Kayaknya harus hati-hati nih ngomongin sawit ya kayaknya. Karena Indo itu gini weh. Kayak tadi gue datang ke gedung ya kan.
Gue bingung kok kagak ada resepsionnya. Yes. Satpam kagak ada. Pas gue naik, anjrit gelap. Bener. Cuma kantor kita yang nyala. Satu gedungnya cuma kantor kita yang nyala. Yang masuk tuh cuma anak kita. Gue bingung. Ini apa ini kan gitu. Maksudnya Ya. banyak lah tanggal merah di Indonesia. Tapi menurut gue terlalu banyak bro. Karena Orangnya jadi males. Sama, saya juga tadi kayak udah turun kan, siap-siap. Terus saya selalu ini kalau sholat Jumat jalan dulu bro ke pinggir situ. Iya. Di parkiran gedung sebelah lah intinya. Iya. Terus tiba-tiba pas saya di inilah kok isinya parkirannya tinggal mobil itu gak ada yang sholat karena saya tanya satpamnya tanggal merah. Ya. Jadi nggak ada yang kesana. sholat Jumat pas tanggal merah. Terus saya lupa lah tanggal merah lagi perasaan gue merah juga kan. Merah juga. Bener. Jadi Indonesia itu simple. Kalian ini misalnya pengusaha nih, gimana cara naikin income? Coba deh hari ini lu buka aja kantor lu. Oh iya. Pasti lu jadi sedikit lebih kaya. Damn. Gitu. Jadi simple bro. Karena gini bro, ini mungkin fun fact ya dan juga thing to consider dan juga semua orang harus dengar sebenarnya kayak investasi itu nggak ada ya sebenarnya. Setuju. In the long enough time frame, kamu beli apapun ngawur ya, asal nggak beli sampah itu pasti harganya naik. Ya, cuman scarce and desirable. Betul. Cuman kuncinya kan kamu harus punya duitnya dulu in the first place. Jadi kalau masih UMR ya dinaikin, kalau mau usaha ya ditingkatin outputnya. Terus kamu beli apapun lah, kamu beli kosan di Gading Serpong bisa naik. Ya juga naik juga. In the long enough time frame. Yang Bro Kakak bilang itu benar. Karena gini, Warren Buffett yang bilang kebanyakan kekayaan di Amerika itu dibikin dari orang yang fokus satu bisnis. Dan kalau investasinya bener selalu boring loh. Oh ya, satu selalu boring. Tapi kedua, mereka bahkan banyak yang nggak perlu kayak kasarannya mikir tentang investasi. Ya. Karena ketika lu di tahap uang yang cukup, ya semua aset yang lu beli itu kemungkinan naik. Lu beli kos-kosan itu bisa naik, lu beli tanah itu naik, lu beli emas itu naik, lu beli saham misalnya bank besar itu naik, lu beli S&P 500 itu naik, semua yang lu beli itu jadi naik gitu. Tapi problemnya adalah kalau lu nggak punya income, lu nggak bisa investasi, lu nggak ngerti investasi ya udah kelar. Iya. Gitu. Karena gini, kalau dari awal udah rumit, itu menurut saya bukan investasi yang benar. Betul. Investasi itu harus mudah, gampang diakses, gampang dipahami. Simple. Karena kalau butuh kamu waktu yang lama buat kayak kamu mencerna, betul. Ya itu mungkin bukan investasi yang tepat. Betul. Jadi Indonesia itu negara yang simple ya. Satu, kebanyakan penduduknya itu kurang pintar. Yes. Kedua, kebanyakan hari libur. Jadi kalau lu kerja sedikit lebih keras dan otak lu sedikit lebih pintar, sedikit aja. Ya. Gua nggak minta kayak IQ lu 140, enggak. Sedikit aja, IQ lu 100 aja menurut gua. Iya. Di Indonesia tuh udah well off. Tapi banyak yang klaim 150. Siapa bro? 150 itu tinggi sekali loh. Oh iya. Luar biasa tinggi sekali itu. Saya dengar ada cuplikan gitu. Oh. Ya biasa kan orang suka ngaku IQ itu kalau dites di Mensa paling 88. Jadi Indonesia itu gampang kalau teman-teman mau kompetitif, mau thrive, mau cari. Tapi gini, banyak yang bilang, oke, kita show-nya ini nggak bantu yang UMR, ada yang bilang gitu. Ya. Satu, ya, yang nelpon tuh kalian. Kan lupa deh nontonin yang nelpon, gimana sih? Iya. Terus ada yang merasa kok, mereka tinggi banget gajinya. Mereka aja yang nelpon ngerasa kecil bro. Iya. Lu yang nelpon kita yang dimarahin kan. Iya. Lu yang nelpon kita yang diomelin nggak cater ke UMR. Jawabannya kalau ada yang nelpon UMR nih, dia tanya, "Bang, gue gaji UMR nih." Gue cuma ngomong gini kan. Oke, lu hemat-hemat lah gitu. Yes. Investasi juga apa bro? 2 juta. Iya. Apa? Lu mau beli apa 2 juta? Oke. Yes. Lu beli Palantir deh 2 juta ya kan? Naik bro 400%. Tapi lu untung 6 juta, lu jadi 8 juta kan duitnya? Hah? Coba gue gimana bro? Dia gini nih. Lu punya gaji 2 juta. Gaji 4 juta. Lu berhasil nabung 2,5 juta. Tuh udah oke banget kan 50% saving rate kan? Wah, itu bukan enggak oke lagi, itu hidupnya menderita. Terus investasi di yang paling terbaik dari 2024, Palantir gitu. Dia ikut gua lah beli Palantir gitu. Duitnya jadi 8 juta, emang hidupnya berubah bro? Enggak. Sadar lu. Sedangkan kalau lu cuma naik gaji doang, itu lu dapat 5 juta terus bulan depan dapat 5 juta lagi. Ya tapi kan buat mau naik gaji kan harus ada stepnya kan. Kita ngomong skillnya harus meningkat. Betul. Karena memang di Indonesia itu, ya nggak di Indonesia tapi di dunia itu menerapkan yang namanya meritokrasi. Bener. Lu oke, lu dibayar. Betul. Ya. Dan semua orang punya kesempatan sama kok buat naik ya. Iya, semua kesempatan sama, betul. Semua kesempatannya sama, cuman nggak semua mau bro.
Nggak semua tuh mau upgrade skillnya, upgrade diri mereka menjadi yang lebih baik, dan I think semua orang punya kesempatan yang sama. Asal mereka bisa menilai diri mereka dengan benar ya. Kadang orang juga, kita ngomong, banyak yang terlalu pede. Ya. Dia menganggap bahwa skillnya tuh terlalu tinggi daripada aslinya, dan itu adalah hal yang sangat problem. Itu gimana tuh ketika ada disparity antara value diri aslinya dengan persepsi dari otaknya akan skillnya sendiri? Biasanya sih jadi SJW Jaksel kalau biasanya. Oh iya. Itu gimana itu bro? Mereka ngerasa pinter gitu dengan kopinya itu, Atau dengan merasa, baggy jeansnya itu. merasa lucu biasanya. Biasa lucu kan, padahal sama badut gitu kan. Nah itu gimana? Yes. Tanggapan lu? Persepsi akan intelektualitas dirinya dan aktualisasi di dunia lapangannya nih berbeda nih bro. Ya karena kan saya memang terus terang, manusia tuh dilahirkan emang berbeda bro. Ya. Di satu keluarga yang sama aja juga ada yang lebih oke sebenarnya. Ya. Tapi ada juga yang kayak emang udah nggak bisa ketolong. Nggak bisa ditolong ya. Nggak bisa ditolong, dan orang-orang yang nggak bisa ditolong itu selalu memiliki kecenderungan karena insecurity-nya yang tinggi. Dia pengen punya orang yang sama berpikirnya seperti dia. Dan dia akan mengglorifikasi, ya kita ngomong kebodohan secara publik. Dia tuh suka diketawain. Tapi dan itu jester kan kalau zaman dulu kan. Ya tapi mungkin jadi kita nggak tahu. Tapi mungkin kalau fetishnya begitu, bisa mungkin aja. juga apa? Ya mungkin ya istrinya ya mungkin juga suka sama suami badut juga. Gimana? Mungkin. Fetishnya kan. Fetishnya badut gitu kan. Iya. Tapi kebanyakan orang begitu sih. Hidup kalau misalnya nggak bring much value, mereka itu suka jadi bahan atensi karena mungkin nggak pernah diperhatikan dari kecil, hobinya cuma jadi badut. Jadi teman-teman, ini yang bahaya juga sebenarnya menurut gue di orang-orang yang bekerja ya. Mereka merasa kayak value dirinya itu tinggi, mereka itu bisa berhak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya lu nggak berhak mendapatkan apa-apa. Kalau dites juga mungkin otak lu nggak ada. Ya ada lah, kecil paling. Kemarin bro, kemarin di X-ray ada lah. Gue itu lagi ada makan. Yes. Gue nggak sebut lah di salah satu restoran. Ada satu orang kurang ajar bro. Kurang ajar datang. Gue nggak apa-apa ya kalau kalian mau minta foto tuh gue nggak masalah sama sekali. Tapi kalau gue lagi ngobrol sama orang jangan diganggu terus langsung main duduk bro. Langsung main duduk kan. Dibilang saya bisa nggak kerja sama. Tapi nggak duduk di paha lu kan? Oh enggak. Nggak se ekstrim orang tiba-tiba tuh. Iya. Jangan. Jangan. Dia nggak main duduk di situ. Duduk sebelah gue lagi ngobrol. Dia bilang, gue bisa kerja nggak sama lu? Oke, gue bilang boleh, coba. Oke, gue mau kerja sama lu. Karena gue udah bingung kan mau gimana. Dulu dia duduk begitu. Masa gue usir keluar? Gue bilang, oke, gue mau mempekerjakan lu kalau lu bisa jawab pertanyaan gue. Gue jawab pertanyaan simple. Berapa jendela di Jakarta? Pertanyaan gue. Dia coba, kalian kalau ditanya gitu kan paling pasti bilang, oh ini pasti tidak ada jawaban. Memang tidak ada jawaban, yang gue juga nggak tahu jendela berapa. Tapi gue mau lihat struktur berpikirnya seperti apa. Coba nih, kita ngomong sama chat deh. Coba berapa jendela di Jakarta? Mulainya dari mana? Gitu kan. Iya. Streamer kan tuh chat. Streamer kan bisa gitu kan. Chat. Ayo. Chat. Tahu nggak kalian cara jawabnya gimana? Nah lu bisa jawab itu yuk kerja sama gue gitu. Tapi bang, lu lihat dulu populasi Jakarta ini gue nggak tahu kira-kira mungkin 11 juta ya kan? Ini kalau gue nih populasi Jakarta kira-kira 11 juta. Rumah tuh ada apa aja gitu? Ada residential, rumah, apartemen. Lu cari itu dari situ. Kira-kira residential tuh berapa? 5-10 jendela. Dari 11 juta itu mungkin satu household tuh 3 orang. Lu bisa kayak kira-kira kasih gua strukturnya. Tapi orang Indonesia tuh terlalu bodoh sih menurut gua negaranya ini. Ya, makanya satu libur mulu, orang-orangnya bodoh, terus yang merasa sok pintar tuh jadi badut akhirnya. Inilah 3 ini yang bikin negara ini hancur menurut gua. Nah, itu yang kita mau bikin dengan show ini gitu. Ya. Jadi itu yang kita mau bikin dengan show ini. Gimana caranya kita bisa elevasi kalian, uplift kalian. Tapi kalau kalian yang cuma UMR, lu seumur hidup, bahkan ada bro kemarin bro, bilang udah umur 35 UMR. Itu mah lu yang bego aja. Lu 35, skill lu kagak nambah mah lu. Ya. Ada yang bilang juga bro, dia nggak dapat kerjaan, job fair terus mau belajar investasi, itu gimana itu menurut lu tuh? Ya. Belum punya kerjaan terus mau investasi itu. Gini ya, jangan datang ke job fair tapi dapetin jobnya nggak fair gitu kan? Iya. Karena banyak juga ya yang datang sana berantem bro jadinya. Itu kayak iya malah ini ada tempat cari kerja gitu. bener. Kan.
Ada yang bilang Lu nih, tuh kayak sama-sama kasihannya gitu kan. bener, ada yang bilang jangan kerendahin orang anjing, tapi lu emang rendah. Emang lu emang rendah gitu, jadi nggak peduli gua. Ya, Enggak, maksudnya gini kan, sama-sama kayak ya sama-sama cari kerja kan sama aja kayak cari iya, makan bener. kan, Bro. Betul. Itu misalnya ada satu tempat makan tuh sama-sama tonjok-tonjokan kan. Ini ada yang nih, balik lagi misalnya contoh, ada yang chat, so pinter nih. Lihat BPS jumlah rumah bang dan data makin jendela. Enggak, jadi itu tuh interview level hedge fund tuh ditanya seperti itu gitu. Ditanya berapa kucing di Cina, berapa jendela di Jakarta. Mereka mau lihat strukturnya, ini ada yang sok-sok pinter. Lihat BPS jumlah rumah bang. Nggak gitu cara jawabnya, bego. Makanya lu nggak akan pernah kerja sama gua. Karena struktur logikanya cacat gitu, ya. Ada yang bilang estimasi segini, nggak begitu. Itu nggak diminta jawaban aslinya. Itu pertanyaan yang tidak ada jawaban asli, cuma mau lihat struktur logika cara berpikir. Nah, kita mungkin seru kali bro ya, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Penelponnya ini ya. Iya, penelponnya nih. Ya, ini Ayo, telepon yang pertama. let's go. Let's go. Ada yang bilang apa hubungannya jendela sama pekerjaan? Itu kan dia nggak paham gitu. Apa hubungannya struktur logika dengan pekerjaan? Ayo. Halo Pak Bos. Boys. Nama gua Wesley. Basri. Wesley. Wesley. Oke. Yes. Sekarang kerja di Australia, gaji biasa UMR 50 juta sebulan. Dana yang bisa diinvestasikan 40 juta per bulan. Sebulan bisa invest 40 juta ya? Iya. Itu bisa sebulan 40 hidup juta bisa 10 juta di Australia Frugal cukup ya? living. Di mana 10 Frugal juta living. Australia sebulan ini hidup di kantongnya kanguru, Bro. Itu beneran bisa kamu 10 juta? Iya, frugal living. Kebetulan kan kerja di restoran, jadi makannya menumpang. Oh, dia kerja di restoran. Oke, ya. Kalau itu banyak. Gitu ya bisa gratis ya? Bisa. Ada yang ada mes juga kadang mereka. Enak juga ya. Oke, lanjut. Terus dana darurat 250 juta. Wuis. Terus US stock sekitar 23.000 USD. Oke. Oke. 300-an juta ya. Ya. Di kripto hampir kurang lebih 300 juta. 350 juta. Kripto berapa? 350 juta. Kripto Oke. 350 juta. Oke. Ada lagi? Pertanyaannya itu dong sih. Oke. Nggak ada cicilan sih. Oke, Nice. nice. Tinggal di mana? Di Australia. Tinggal di sini. Oh, enggak, maksudnya rent kah atau ada di Rent. Oh, rent. Oke. Rent. Oke. Rentnya berapa itu kisaran di sana? Rent saya bayar $200 per minggu. Berarti sebulan 8 juta. Oke. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya dengan gaji seperti ini UMR, gimana caranya untuk bisa mencapai the first million Australian dollars, not USD. Kalau Oke. kerja kayak gini sampai tua juga nggak bisa beli rumah. Oke, targetnya mau untuk beli rumah di Australia. Yap. Oke. Ini kayaknya secara financial dia udah menerapkan yang namanya, ini kan ada alirannya bro. Kalau Ya. di luar namanya FIRE, jadi financial Oh iya. independence retire early. Kamu penganut FIRE ya ini ya? Waduh, kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu. Oke. Jadi Usia frugal berapa living. Wesley? Apa? Usia berapa Wesley? 25. Oh, masih muda sekali. Kamu pasti reach 1 million US dollar ini. Iya, exactly. Nah, Jadi kemampuan paling besar kamu adalah earnings power. Jadi kamu nggak bisa terlalu otak-atik di bagian investasi. Ekspektasi return di investasi itu rata-rata kalau mau kita benchmarking indeks tuh rata-rata 9-10% lah. Dan itu sulit untuk kamu naikin. Itu yang Oke. pertama. Kedua, datanya kalau dari Australia, kebetulan baru lihat nih karena kemarin ada penanya dari Australia, jadi sempat cari-cari sedikit. Renting di Australia itu jauh lebih baik dibanding beli. Karena housingnya itu naiknya nggak sekencang Kanada atau di tempat-tempat lain. Jadi kalau di Australia, suggestion kita adalah keep renting sampai beneran bisa beli upfront semuanya. Karena kan opsinya kalau kamu beli rumah adalah kamu mesti 20% DP-nya itu kamu siapkan dan ada additional cost kan.
Dan Iya. opportunity cost kamu di stock market itu pasti besar sekali. Nah, dengan 9 sampai 10%, ini sebenarnya udah oke, Bro. Udah Ya. sangat-sangat oke, udah bisa menyisihkan 40 juta per bulan, dana darurat udah top. Nah, ini pengetahuan kamu di kripto sedalam apa? Karena kalau dari portofolio ini kan 50-50 sebenarnya, 374 juta di 23.000 kan tadi. Itu Australian dollar atau US ya? Yang mana? Yang kripto ya? Yang apa? US stock. Gua kira US ini. stock 23.000 USD kalau yang US Oke. stock. Kalau yang Oke. kripto dalam IDR. Berarti 23.000 USD, kurs sekarang 370-an juta lah ya. 370 juta sama 350 juta di kripto. Ini kan 50-50. Nah, pengetahuan kamu itu lebih besar di mana? Dan apakah kamu bisa full time untuk menjadi analis baik di pasar US atau di kripto? Dan di isinya apa aja nih? US stocknya apa aja nih? US stock ada MicroStrategy, ada BlackRock, ada ETF-nya China, Oke. ETF-nya Oils, Oke. and then Rockstar Company Oke. yang gaming. Oke, tahu. Ya, volatile semua tuh, sektoral semua dia. Dan itu bahkan sebenarnya MSTR kan kalau kita ngomong itu adalah higher Yes. beta play dari Bitcoin kan. Jadi MSTR tuh kan dia sebenarnya gini. Bitcoin on leverage ya kita. Bitcoin on leverage, tapi di saat premiumnya itu udah terlalu tinggi, gue sempat jual MicroStrategy stock gue dan gue mungkin jelasin kenapa ya. Jadi Saylor tuh terakhir bilang tentang dia punya yield di atas dari Bitcoin, ya kan? Bitcoin yield. Yang gue kurang setuju adalah dia memakai price multiplication dari pendapatan Bitcoin. Maksudnya apa? Contoh ya, misalnya ada rumah nih, harga $400.000. Ya, Rumahnya itu bisa dijual seharga $500.000. Itu kan ada keuntungan $100.000, bro. Nah, Saylor itu valuasi rumahnya itu $100.000 kali 20. yes. Jadi rumahnya menurut dia harganya $2 juta. Dan menurut perhitungan gue harusnya nggak seperti itu. Gitu. Jadi premium di atas NAV-nya MicroStrategy itu nggak worth it dengan Bitcoin yang mereka punya. Terlalu mahal untuk Plus sekarang. ya, saya melihat ya, mungkin pada awalnya saya merasa it might kind of work dengan kita masukin Bitcoin ke dalam treasury kita, dan it did actually, bro. Ya, Sampai saya melihat semuanya itu pengen niru cara Saylor betul. dan dapat valuasi yang kayak Nggak udah masuk nggak akal. masuk akal semuanya ya. Iya. Kalau kita lihat ya, ini ada top 10 Bitcoin treasury company, dan setelah saya tahu ya, banyak yang kayak naiknya udah kayak ribuan kali lipat. Saya Betul. tahu there's gonna be boom at some point. Betul. At some point ada chance ya bahwa bisa kelikuidasi semua loh dengan Betul. model game seperti itu. Karena sekarang kalau kita ngomong para smart money di US itu Ya. udah, mereka nggak cenderung ke altcoin. Betul. Mereka cenderung berinvestasi ke Bitcoin treasury company Betul. yang menurut saya pribadi ya at some point it's a very risky bet Betul. to take. Jadi kalau kamu gini, investasi kan yang penting jangan rugi kan. Kamu punya portofolio ini ada kemungkinan kamu bisa kena drawdown atas hal yang kamu nggak tahu karena kamu full time pekerjaan juga kan. Yes. Jadi gini Wesley, dana daruratnya di keep aja 250 juta, 40 juta sebulannya kamu otomisasi. Kamu kan suka kripto nih kayaknya, kamu beratin bahkan US stocknya di MicroStrategy. Saran saya seperti ini, 70% dari total portfolio kamu berarti kan 370 juta tambah 350 juta. 70% dari total portfolio kamu itu kamu kan, ini kamu ada ETF Cina nih. Ya, jadi kayaknya kamu suka emerging market juga. Kamu taruh di MSCI World Index, URTH tikernya. Oke, Jadi siap. langsung di kosongin aja semuanya. Di US stocknya kamu, ini masih naik kan? US stocknya dan kriptonya itu kosongin semua. 70% itu kamu taruh di URTH, 30% kamu bisa taruh di Bitcoin. Ya. Karena dia kan emang heavy banget nih di Bitcoin. Dan Wesley, kamu nggak ada kepengenan pulang dan pensiun di Indonesia nggak? Karena kan dia punya obsesi untuk jadi milioner di Australia. Australia. Kenapa nggak kamu cari kerja di sana terus umur 30, akhir 40 bisa Iya. balik dan pensiun di sini kan sebenarnya? Betul. Karena kan it's all about perspektif. Kalau kamu terlalu sulit jadi milioner di luar, cash coin aja di luar. Bisa ya. juga itu Dan juga opsi sih sebenarnya. opsi balik di sini buat kayak kamu bisa beli rumah di sini soalnya. Betul. Atau gimana? Atau udah nyaman kabur aja dulu di sana? Mungkin bisa sih, cuman kalau untuk sikon kayaknya Australia better ya. Oh, oke. Dia better lah. Misalkan Emang better. Misalkan kayak World War 3 kan Indonesia jadi apa dong? Jadi tameng doang. Australia kan di pojok.
nggak ada yang peduli. Oke. Gini, Wesley. Jadi kamu masuk 70% di MSCI World Index karena kamu suka mau ada exposure ke Cina kan. Kalau S&P soalnya kamu kayaknya believer di Cina, kamu pakai MSCI World Index ORTH tickernya. Tapi ada one catch di beli ORTH ini. Karena ini BlackRock punya kan. Jadi ketika kamu beli ETF yang US resident, kamu kan non US resident kan? Itu kamu kena tax di dividennya. Karena dia ada 1% tuh dividen. Kamu kena tax bisa 30% di dividennya. Jadi ada triknya. Triknya adalah bukan beli ETF dari US punya. Jadi Vanguard sama BlackRock tuh udah ngakalin ini. Kamu cari aja nanti fundnya, ETF-nya yang base di Ireland. Bukan yang di US. Jadi kamu nggak kena tax-nya US nanti. Kalau kamu jadi non-US resident. Jadi tetap pakai antara MSCI World Index atau FTSE Global All Cap Index. Itu 2 indeks yang kamu bisa cari. Tapi kamu cari nanti ETF yang dari Ireland base-nya. Biar nggak kena tax-nya. Oke. Itu 70% ya. Ntar saya cari tahu. Yes, itu 70%, 30% tuh ya di Bitcoin aja terserah. Kamu bisa cold wallet dan segala macam. Nah, dari gaji kamu kan bisa sisihin 40 juta tuh. Bikin simpel aja. Bikin 30 juta langsung ke World Index tadi, 10% ke Bitcoin dah gitu. 10 juta ke Bitcoin. Oke, thank you. Di otomisasi aja. Jadi kamu kerjanya makin keras, kalau misalnya naik gaji bisa sisihin 80 juta tetap sama, 70-30 lagi. 70-30 lagi. Yes. Iya, kebetulan ada side income juga sih. Oke. Jual bakso. Oke. Online. Tapi di otomisasi aja. Intinya di otomisasi, jadi jangan dipikir. Plus ya, kita kalau secara teknis ya bro, lihat chartnya MSTR, I think monthly chart sudah cukup mengkhawatirkan. Dalam artian ya picking stock Betul. memang bisa memperoleh significant gains di portofolio kita. Tapi itu nggak bisa kamu terapin in the long enough time frame. Kamu harus switching, kamu harus take profit, kamu harus realokasi ke posisi yang lain. Dan entry-nya di berapa MSTR? MSTR profitnya 100%. Oke, berarti kamu kurang lebih masuk di 200 harganya ya? Iya, betul. Sebelum itu ya, berarti sebelum Trump menang election itu kemarin ya? Iya, ngikut siapa Pak Bos Timothy aja sih. Oh aduh. Ya nggak ada masalah ya kalau udah cuan ngikutin bro. Gue udah jual. MSTR ya. Udah bersih gue. Kamu kan udah naik 100% kan, nggak ada salahnya menerapkan moonback strategi bro ya. Kamu trimming 50%, jadi kamu modalmu aman, terus kamu rebalancing ke aset yang lebih indeks aman. Yang Bro Tim bilang tadi. Jadi gini Wesley, kamu namanya UC ITS ETF ya. Ini tadi ada yang komen nih kan, IVV aja BlackRock itu salah, itu Amerika. Jadi kamu cari yang misalnya Invesco punya, yang UC ITS ETF-nya, itu dari Ireland. Kamu nggak kena tax kalau di Australia. Ya. Ini cuman yang UNHW yang tahu, karena cuman mereka yang tax planning sampai segini. Jadi itu ada triknya untuk nggak kena dividen tax dari US. Kecuali kamu bisa matching 401k kayak yang kemarin juga ada orang restoran kayaknya. Iya. Tapi dia beda, dia punya 401k, dia bisa matching di sana. Kamu nggak bisa. Gitu. Oke, siap. Dan MSR udah mahal ya bro ya, secara price action juga mahal. Dan ya secara valuasi udah tinggi sih. Ya jadi, intinya kalau gue ditawarin rumah bro 400.000 terus naik 500.000 terus 100.000-nya itu dijadiin net profit terus dikali PI 20 gitu, gue nggak gitu sih cara valuasi aset. Jadi MSR is too expensive. Oke. Itu untuk menurut kita ya. Ya cuman balik lagi ya, kamu udah up double ya, nggak ada salahnya buat trimming dan juga berpikir dengan lebih, kita ngomong bijak lagi ya. Dan kalau dia kayaknya udah lumayan ngerti lah di kripto ini, jadi boleh lah 30%-nya. Jadi kamu 70% World Index, 30% Bitcoin. Semoga membantu Wesley. Oke, thank you. W Pak Bos. Oke, W Wesley. Keren Wesley. Ini kayaknya sebelum penelpon kedua kayaknya saya mau ini bro, pamit ke belakang sebentar. Oh iya, kenapa? Silakan. Iya, enggak kayak kebelet dingin banget ruangannya ini. Oke, bro kakak sambil ke toilet dulu ya. Kita ngobrol dulu, nunggu bro kakak. Jadi itu adalah trik ya teman-teman untuk beli indeks yang di luar negeri gitu. Jadi kalau ada yang tanya, kalau misalnya kalian nggak mengerti apa yang kita omongin di sini gimana? Berarti kalian bukan target marketnya gitu. Kalian silakan cari show yang financial advisor 300.000 per jam, dengerin mereka gitu. Karena di sini kayaknya cuman gue ya, di Liquid Assets gue yang punya pengetahuan finansial gue yang ngajarin kalian seperti ini live on cam dan
tahu apa yang gue ngomongin di sini gitu. Ada yang bilang kalau paham dikit nggak apa-apa nonton. Ya kalau asal mau belajar nggak masalah, ya nggak masalah. Nah kita sambil nunggu bro kakak kita jawab dulu nih. Ada yang tanya, kalau pakai broker kayak interaktif gitu walaupun beda ETF US sama ARR beda perlakuan pajak ya Pak? Pasti dong. Karena kan dia compliant dan kalau kamu pakai interaktif broker kamu pasti pakai interaktif broker dari Amerika ya. Bukan dari Singapura, dari Amerika kamu kena capital gain tax juga. Gitu. Oke, cepet banget, Bro. Iya, Bro. bener. Nah, itu kan Hah? The Flash. The Flash. Sama tuh, The Flash. Oke, pendapat kedua, yuk. Yuk. Halo, suaranya kedengaran nggak? Kedengaran, aman. Oke, perkenalkan nama saya Burhan, usia saya 23 tahun. Sorry, dengan Burhan. siapa? Burhan. 23 tahun. Umur 23 tahun. Sekarang saya juga bekerja di Australia. Oke. Ya. Sebenarnya saya cuman sementara di sini. Jadi sekitar 1 tahun 2 bulan lagi visa saya habis. Oke. Nah, untuk keuangan saya memiliki saham sekitar 35 juta dan itu sangat acak karena saya kayak gambling gitu. Oh, saham apa ini? US, Indo, Australia? Saham Indo. Oke. Oke. Kemudian saya punya dana darurat ini sebenarnya untuk S2 nanti di Australia. Oke. Sebesar 375 juta. Oke. Nice. Kemudian saya juga punya di rekening itu sekitar 170 juta. Nice. Nah, pertanyaannya adalah saya itu kan ingin menjadi student di sini. Ya. Kira-kira setelah visa saya habis, setelah saya hitung-hitung, saya akan memiliki 1,3 M lah. Sedangkan studentnya membutuhkan biaya 500 juta. Oke. Rencana saya adalah mungkin saya juga investasi di kripto sebelumnya. Nah, rencana saya di tahun depan pas visa saya habis, kemungkinan saya mempersiapkan dana dingin untuk investasi kripto sebesar 500 juta. Nah, 500 juta untuk kuliah, 500 juta untuk kripto. Sedangkan 200 jutanya adalah biaya hidup untuk ya dana apa aja. Oke. Nah, yang pertanyaan saya apakah saya biarkan saja duit kripto dan untuk kuliah ini di tabungan atau saya taruh di emas atau RDPU? Oke. Jawabannya gini, kalau biaya kuliah kamu, ini jadi jangan disamain ya, posnya berbeda nih sama dana darurat. Exactly. Jadi biaya untuk kuliah kamu itu harusnya kamu taruh di RDPU udah pasti. Kamu taruh US Treasury ya kalau bisa. Oke. Jadi rencana saya ya. Oke. Rencana saya emas atau RDPU. Jadi kalau lihat dari situasi sekarang lebih mending RDPU atau emas dalam setahun ke depan? Sudah pasti RDPU karena RDPU gua tahu yielding 5% tahun depan. Iya. Kalau emas Belum gua tentu nggak naik. tahu belum tentu naik atau bisa turun. Jadi jawabannya sudah pasti 100% money market. Tapi kan nggak harus money market, kamu bisa cari US Treasury juga bisa kan dibeli. Oke. Kamu cari yang cash yielding 5% aja sesuai dengan ini apa? Risk free rate-nya. Jadi kamu cari yang yielding US Treasury, ya itu semuanya di situ aja. Semuanya parkir situ, tapi itu bukan dana darurat loh, itu dana untuk kamu pendidikan loh. Bener. Jadi kamu pisah lagi tuh, kamu belum punya dana darurat berarti. Iya. Sebenarnya ini sih pendidikan ini plan B saya. Jadi plan Udah A fix itu atau belum nih? kemungkinan Itu duit Ya, dapat belum. dari mana, Burhan? Dari keluarga Jadi, kah atau kalau dari kamu sendiri? dari bekerja di Australia. Selama Jadi berapa saya lama? bisa menabung itu setelah saya udah bekerja di sini satu tahun lebih, hampir 2 tahun. Oke, ada beasiswa nggak kira-kira biar kayak free itu biaya Kalau pendidikannya? dilihat dari kemampuan saya itu saya udah realistis aja, jadi mending yang pasti-pasti aja. Tapi Oke. kenapa kamu mau S2 kalau kamu tahu nggak jago di pendidikan? Nah, untuk S2 ini sebenarnya saya mengincar visa setelah kelulusannya. Jadi
setelah saya hitung, saya bisa bekerja 2 tahun, diizinkan bekerja setelah lulus. Oke. Itu saya bisa mendapatkan sekitar 1 M lebih, nabung 1 M lebih setelah 2 tahun bekerja di sana. Oh. Dia mau di S2 biar bisa dapat pekerjaan, bisa dapat visa, bisa tinggal di sana juga. Oke. Jadi kamu Strategi ya. Kamu mau nggak mau ada investasi. chance balik ke sini kan berarti itu? Iya, berarti mau di sana dia. Sebenarnya ada. Oke. Kalau saya udah mencukupi, misal udah dapat 3 M, saya akan pulang ke Indonesia. Oke. Jadi kamu mau berinvestasi ke pendidikan kamu supaya bisa earnings power-nya meningkat begitu? Betul. Seberapa ngaruh kalau itu di di Aussie dengan kayak kamu punya degree ya, master ya, kita ngomong. Seberapa ngaruh ke kamu dapat kerjaan di sana? Sebenarnya saya bukan nyari master degree-nya, saya cuma nyari izin Visanya? tinggal untuk bekerjanya itu. Iya, betul. Oh. Gak ada cara alternatif lain ya buat cari visanya selain kuliah? Yang paling gampang itu sih. Ya bekerja juga bisa kan? Visa gitu kan? Fokus kerja gitu kan sama nabung tanpa kamu kayak bayar 500 juta buat kuliah. Tapi itu preferensi dia ya. Mungkin kita jawab dari aset alokasinya aja, Bro. Kuliahnya apa? Bentar. Saya berencana ambil electrical engineer. Oh, teknis ya. Jadi bisa kamu dapetin ya leverage buat dapet kerjaan juga kan? Iya. Oke. Itu kalau itu Make fair. sense. Kalau itu ambil kuliahnya fair. Iya. Kamu tabung di RDPU ya atau di US Treasury untuk dana kuliah kamu. Selanjutnya dananya apakah kamu pekerjaan untuk kripto? Kalau kamu electrical engineering, kamu kerjanya misalnya di robotics nanti ke depannya. Kita nggak tahu ya kamu mau ngapain dengan ambil electrical engineering ya. Ya. Tapi ke depannya kalau kamu mau industri yang berbeda dari kripto itu it needs full time attention. Sama seperti stock picking yang kamu lakukan di Indonesia, stock picking di US. It takes a lot of time untuk kamu bisa analisa suatu emiten. Setuju. Analisa suatu koin. Itu kayak lihat perusahaan tuh lama ya. Gue sama Bro Kakak analisa satu perusahaan tuh bisa sebulan. Untuk ngeliatin bahwa apakah ini oke nggak nih. Ya. Gitu. Jadi kalau kamu nggak punya waktunya ya back to basic gitu. Karena beating the market tuh lebih sulit loh. Banyak orang kira mereka bisa beat the market. Tapi kalau disuruh mereka lari sama Usain Bolt, mereka rasa nggak mau. Lu ngalahin market S&P 500 tuh lebih susah dibanding lu ngalahin Usain Bolt. Ya mungkin jangan Usain Bolt dulu bro, selalu lari sama ISO speed dulu mungkin. Iya. Itu tapi sebenarnya sulitnya ya. Sulitnya lawan S&P itu kayak lawan Usain Bolt sebenarnya. Nggak bisa gitu. Lu udah dalam 20 tahun kemungkinan kalah tinggi sekali. Jadi fokus di apa yang kamu bisa tingkatin skillnya, earnings power-nya tingkatin, investasi di otomisasi, balik lagi. Kamu juga suka kripto, kayaknya kamu bisa barbel lah, kamu masih muda. Boleh lah bro di barbel 50-50 juga boleh. Tapi ya jangan difokuskan gitu. Cuman beli kripto yang benar-benar dekat ke Bitcoin, jangan yang terlalu Bitcoin jauh. only sih. Mungkin Bitcoin only. Plus ya kamu harus paham kalau kripto juga volatil dan mempunyai siklus. Iya. Jangan semua duit langsung kamu taruhin ya, berharap kamu sekali lamsam bisa double duitnya. Itu menurut saya approach yang sangat berisiko tinggi. Dan Betul. ya mending kamu fokusin dulu. Ini ada passive income lain nggak kira-kira? Selain bekerja? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Enggak. Jadi kamu Paling, fokus aja. Di trading desk Goldman Sachs atau JP Morgan, kalau enggak ya ngapain gitu. Kalau Enggak, kamu tapi nggak full time. gimana? Sebulan, maksudnya year to date lah. Kamu trading itu dapat duit atau justru loss kira-kira? Pas siklus yang ini tuh saya invest dan trading itu Dua hal yang berbeda ya. untungnya Kamu ngalokasi iya, misalkan betul. beli altcoin atau Bitcoin dengan kayak kamu setiap hari keluar masuk posisi itu dua hal yang berbeda. Itu trading. Kalau kamu cuman awal tahun beli Ya. Bitcoin, awal tahun beli Ethereum ya itu beda, itu bukan trading. Gimana? Trading Oke. atau cuman allocating portofolio? Untuk trading featuresnya kemungkinan saya tuh bukan kemungkinan ya. Sejauh ini dapatnya 3 juta sebulan itu dapat. Oke. Sedangkan untuk investasi siklus ini dapat 100 juta. Oke. Ya oke keuntungan. sih. Ya mulai perlahan ya dia realisasiin yang major investmentnya, dan kalau trading nggak ganggu psikologis kamu ya nggak masalah juga. Nggak masalah, boleh. Benar, Fair. boleh. Asal ya saya tanya tadi PNL-nya plus atau min
ya Ya. kan? Dan ganggu kerjaan atau enggak, kalau enggak ya Dan bisa ya jangka terserah. panjang atau enggak. Karena Yes. banyak yang trading setahun untung, tapi 10 tahun banyak kan sih rugi semua. Gitu. Setahun 2 tahun mungkin untung, 3 tahun untung, 4 tahun untung, 5 tahun mungkin rugi. Jadi jangan resikokan kamu punya capital, karena gini, kalau kamu mikir hedge fund yang